Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Indriana Lelia dengan nomor 5242021. Di sini saya akan mungkin memaparkan materi tentang resiko pasar, yang dimana ini adalah proses identifikasi saya dan saya akan menyampaikan dalam bentuk teks video. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko saya, yakni Ibu Binti Mutafarida yang telah memberikan tugas kepada saya untuk menganalisa dari materi risiko pasar tersebut. Nah, mungkin teman-teman tidak asing dengan yang dikatakan dengan mitigasi resiko, di mana mitigasi resiko ini adalah mengurangi atau meminimalisir atau mungkin mencegah dari terjadinya suatu kerugian yang mungkin memberatkan suatu perusahaan atau lembaga keuangan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan langsung masuk saja pada yang namanya resiko pasar, yang dimana sudah terbagi menjadi beberapa sub-sub pembahasan. Yang pertama adalah mungkin kita akan membahas tentang konsep dasar, mulai dari pengertian atau mungkin munculnya, sejarahnya atau bagaimana, dan yang kedua adalah identifikasi dan pengukuran. Kemudian materi pembahasan yang ketiga adalah metode mitigasi, dan yang keempat adalah bagaimana aplikasi dari penerapan suatu resiko pasar ini. Langsung saja kita masuk pada pengertian dari resiko pasar. Mungkin di sini teman-teman sudah pada paham apa yang dimaksud dengan cakupan dari pasar ini sendiri. Pasar yang dimaksud itu bukan pasar tempat bertemunya pedagang dan pembeli ya. Pasar yang dimaksud dari pembahasan kita kali ini adalah lingkup eksternal atau lingkup yang lebih luas dari suatu lembaga keuangan atau perusahaan. Jadi di sini di PPT saya pada pembahasan yang pertama dapat dimaksudkan bahwa risiko pasar ini adalah risiko yang timbul akibat adanya pergerakan harga pasar seperti naik turunnya harga rupiah terhadap valuta asing dan beberapa faktor-faktor yang lain yang dapat menimbulkan kerugian, mungkin posisi neraca bisa turun atau kemungkinan-kemungkinan yang tidak atau di luar prediksi dari kita sendiri. Bahwa jika kita ambil kesimpulan atau tadi garis besar, maka yang dimaksud risiko pasar pada perbankan syariah sendiri adalah risiko tentang adanya kegiatan pembiayaan melalui akad mudharabah, salam, ijaroh, dan istisna, di mana di PPT slide kedua ini sudah saya tampilkan. Jadi mungkin beberapa contoh studi kasusnya adalah adanya perbedaan harga aset setelah diakuisisi bank dan sebelum diserah terimakan ke debitur pada akad murabahah, ijarah, dan istisna. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa resiko yang terjadi akibat adanya pembiayaan dari mudharabah, murabahah, dari ijarah apa ataupun istisna, di mana harga pasar ini dapat mempengaruhi mungkin kondisi pengambilan keputusan dari suatu akad-akad tersebut. Mungkin di sini bisa kita sebut juga dengan kemelesetan dari perkiraan akad-akad di awal gitu. Nah, dari slide selanjutnya ini ada mungkin 5 jenis resiko pasar yang dihadapi oleh bank syariah. Yang pertama adalah adanya resiko imbal hasil, yang kedua resiko harga komoditas, yang ketiga adalah resiko nilai aset yang disewakan, dan yang keempat resiko nilai tukar, yang kelima adalah resiko ekuitas investasi. Jadi dari beberapa pengertian serta pembahasan dan beberapa jenis-jenis dari resiko pasar tersebut, kita akan masuk pada yang namanya identifikasi dan pengukuran. Bagaimana sih resiko pasar ini gitu. Pada slide selanjutnya ini, kita memaparkan bahwa resiko pasar ini mulai diakui dan dipertimbangkan sejak diperlakukannya amandemen Basel I pada tahun 1996. Dalam Basel II, aktivitas bisnis bank diklasifikasikan menjadi dua, yakni berdasarkan trading book dan bank. Selanjutnya, pengkategorian ini menjadi sangat penting untuk perhitungan resiko kecukupan modal atau CAR. Langkah awal untuk mengatur resiko seperti disarankan oleh Basel II adalah dengan mencadangkan modal tertentu. Jadi semakin besar dari resiko
risiko yang dihadapi bank, maka makin besar modal yang harus dicadangkan. Dari slide selanjutnya ini adalah metode dari mitigasi di mana kita bisa meminimalisir dari terjadinya resiko pasar tersebut. Yang pertama tentu kita harus mengidentifikasi atau menganalisa faktor penentu resiko pasar dengan menggunakan sebagian elemen pembangunan modal perhitungan resiko pasar, misalnya dengan internal model approach atau IMA. Yang kedua adalah menghitung imbal hasil berdasarkan profit risiko pasar. Yang ketiga adalah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko pasar seperti melalui kontak paralel, salam dan istina, limit posisi dan cadangan penyisihan. Yang terakhir ini adalah tentang penerapan dari mitigasi resiko pasar tersebut. Jadi mungkin dapat kita ambil kasus dari sini adalah pada kontrak salam, jika setelah periode pembayaran tetap asal visa payment dan periode tunggu pada tanggal pengiriman harga pasar lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan, maka itu menjadi keuntungan bank, akan tetapi itu menjadi keuntungan bagi penjual. Nah, untuk mengatasi kerugian tersebut, maka kita harus melakukan yang namanya memitigasi dari resiko pasar. Pada pembahasan bagaimana cara memitigasinya, nah kita tahu sendiri bahwa imbal hasil yang diperoleh pada kontrak mudharabah dan musyarakah diperoleh bervariabel, sehingga dalam adanya kerjasama antara pihak bank dan pihak penjual ini harus ada benar-benar kesinambungan yang dimana keduanya ini mendapatkan keuntungan serta kita bisa meminimalisir yang namanya kerugian tersebut dari adanya imbal hasil ini. Mitigasi resiko harga komoditas diantaranya dengan menggunakan kontrak paralel pada salam dan istisna. Jadi, petani komoditas terhindar dari konsekuensi fluktuasi harga pada masa panen dengan mengunci harga kepada bank menggunakan akad salam. Nah, demikian pula bank dapat menghilangkan risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional dengan mencari calon pembeli komoditas tersebut. Begitulah mungkin cara memitigasi dari risiko pasar yang timbul akibat adanya kenaikan harga komoditas dan lain-lain. Yang dimana dalam bagi hasil ini diharapkan risiko pasar ini meminimalisir kerugian atau dampak yang begitu besar yang ditimbulkan dari kedua akad tersebut. Karena imbal hasil ini adalah pembagian yang setara. Jika untung ya memang dibagi untung, jika rugi ya dibagi rugi di antara kedua pihak tersebut. Maka dengan adanya mitigasi resiko pasar ini menjadikan kita lebih berhati-hati dalam misalnya menanamkan modal atau mungkin membuka akad di perbankan syariah dengan mempertimbangkan beberapa kondisi yang terjadi dari lingkungan eksternal ini. Di pembahasan dari saya, jika ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan, dan semoga ilmu ini menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Dan saya harapkan juga semoga kalian bisa mempergunakan ilmu kalian sebaik mungkin. Jadi ilmu bukan hanya untuk diserap tapi juga untuk diamalkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.